Kisah setan lari terkentut-kentut saat mendengar azan. Dari sabda Rasulullah dalam hadis sahih, kita jadi tahu salah satu kebiasaan setan, bahwa ketika mendengar suara azan, setan dari golongan jin lari menjauh hingga terkentut-kentut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila panggilan sholat azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil kentut hingga dia tidak mendengar azan lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa setan lari saat mendengar azan? Seperti dalam hadis tersebut, setan takut dengan panggilan sholat itu. Begitu besar takutnya hingga mereka lari sambil terkentut-kentut. Kalimat Ad-Barashi Syaiton menggambarkan kondisi setan ketika ia lari begitu mendengar azan. Terang Syekh Majdi Abdul Wahab Al-Ahmad dalam Syarah Hisnul Muslim. Sebab ia menganggap azan sebagai sesuatu yang sangat besar dan menakutkan, hingga ia pun setan akhirnya terkentut-kentut. Itulah yang terjadi. Ketakutan dan ketegangan membuat persendian jadi kendor hingga seorang yang takut ia tidak bisa menguasai dirinya. Saluran seni dan kotoran menjadi terbuka hingga bisa mengompol atau terkentut. Setan mengalami terkentut ini. Lalu, mengapa setan begitu takut dengan suara azan melebihi takutnya pada ayat-ayat Al-Quran secara umum? Syekh Majdi Abdul Wahab Al-Ahmad menambahkan, setan lari mendengar suara azan karena azan berisi kalimat tauhid dan syiar-syiar Islam. Setan juga putus asa dalam menggoda seorang ketika terdengar pernyataan tauhid. Disebutkan ayat-ayat Al-Quran secara umum karena ada juga ayat-ayat Al-Quran yang jika dibacakan pada orang yang diganggu setan dari golongan jin, setan itu akan kepanasan hingga ia keluar. Hal yang demikian bisa didapati ketika seorang sedang diruqyah dengan dibacakan surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah ayat 1-5, ayat kursi surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Baqarah ayat 255-256, surat Al-Jin dan lain-lain. Setan akan kepanasan dan akhirnya keluar dari tubuh orang yang diganggunya. Kalaupun ada setan dari golongan jin yang berusaha bertahan, kadang ia malah terbakar karenanya. Wallahu a'lamu bishawab.